Saudara-saudara, saya mengatakan begini. Kata amin itu adalah Anda setuju bahwa yang Anda terima itu adalah tubuh Kristus. Jadi kalau Anda diam-diam tidak menjawab amin ketika diberikan tubuh Kristus, berarti Anda tidak sah menerima tubuh Kristus. Saudara-saudara, Shalom. Apa kabar Anda hari ini? Harapan saya Anda sekeluarga dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau Anda ingat video beberapa waktu yang lalu, saya membahas tentang 9 kesalahan umat di dalam perayaan liturgi Ekaristi. Lalu kembali pada kesempatan ini saya membahas lagi 9 kesalahan lagi yang dilakukan oleh umat di dalam perayaan Ekaristi. Apakah saya sengaja mencari-cari kesalahan? Tidak. Maksud saya supaya kesalahan-kesalahan ini jangan lagi terjadi di dalam perayaan Ekaristi. Karena saudara-saudara, perayaan Ekaristi adalah perayaan puncak iman orang Katolik. Maka selayaknya di dalam puncak perayaan tersebut, jangan ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam rangka aplikasi iman kita, perwujudan iman kita di dalam menyambut tubuh dan darah Kristus ketika liturgi Ekaristi. Nah, saudara-saudara, kesalahan-kesalahan apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan ini? Mari kita lihat satu persatu. Mengambil air suci. Nah, Bapak Ibu, ketika masa pandemi yang lalu, itu air sucinya sempat dihilangkan dengan asumsi bahwa jangan sampai itu dapat menularkan apabila seseorang itu di dalam dirinya ada virus corona. Maka itu ditiadakan. Akan tetapi setelah itu air suci diperbolehkan diadakan kembali. Nah, satu pemandangan yang sering terjadi adalah ketika selesai misa orang masih ramai-ramai mengambil air suci, bikin tanda salib. Nah, saudara-saudara, ini sebenarnya bukan kesalahan fatal dan tidak harus mendapat hukuman, tetapi selayaknya kita mengikuti sesuai dengan aturan. Air suci diambil maknanya apa? Adalah makna penyucian diri, pembersihan diri ketika kita akan masuk ke dalam perayaan Ekaristi. Makna yang kedua adalah air suci itu diambil untuk mengingatkan kita akan sakramen baptis yang sudah diberikan kepada kita. Namun saudara-saudara, ya kadang-kadang itulah yang terjadi. Ketika pulang misa, orang masih mengambil air suci. Jadi saya ingatkan kepada Anda kembali, air suci itu hanya diambil ketika kita akan masuk ke dalam gereja pada waktu sebelum misa dimulai. Baik, mari kita lanjutkan. Sekarang yang kedua, membuat tanda salib terlalu banyak. Kalau Anda perhatikan video beberapa waktu yang lalu, di sana saya membahas tentang bagaimana membuat tanda salib yang benar. Nah, di dalam video itu saya menjelaskan bahwa tanda salib dibuat ketika mengawali dan mengakhiri sebuah doa. Termasuk di dalam perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi itu adalah sebuah doa. Hanya saja durasinya panjang, maka kesannya seolah-olah bagian-bagian perbagian itu terpisah satu dengan yang lain. Tapi harap dipahami Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Perayaan Ekaristi itu merupakan satu rangkaian dari awal ketika Bapak Pastor membuat tanda salib, lalu berakhir ketika dia membuat tanda salib lagi ketika memberikan berkat kepada kita. Jadi, ketika kita ikut perayaan Ekaristi, berapa kalikah kita membuat tanda salib? Ya, 2 kali. Di awal bersama dengan Bapak Pastor dan di akhir bersama dengan Bapak Pastor. Akan tetapi ada hal-hal yang lain, misalnya kan begini. Anda datang lebih cepat. Lalu kemudian sebelum perayaan Ekaristi dimulai, Anda lalu berdoa sendiri dulu. Nah, pada kesempatan itulah Anda boleh membuat tanda salib. Tapi setelah misa dimulai oleh Bapak Pastor, selayaknya jangan lagi Anda ada tanda salib di dalamnya. Karena tanda salibnya akan berakhir sebentar ketika Bapak Pastor memberikan berkat pengutusan kepada kita. Nah, lalu menjadi pertanyaan, bagaimana ketika selesai menyambut komuni? Apakah saya tidak bisa membuat tanda salib?
Yaitu juga tidak perlu karena ini merupakan rangkaian doa satu kesatuan yang panjang, maka ketika kita selesai menerima hostia berdoa, ya langsung saja berdoa. Dan selesainya juga langsung amin. Jadi dalam hal ini sebetulnya tidak perlu membuat tanda salib lagi. Tapi kalau toh itu Anda lakukan, ya Anda tidak akan dihukum apabila melakukan itu. Saya hanya mengatakan bahwa inilah yang sebenarnya. Lagi pula, saudara-saudara, apabila terlalu banyak tanda salib di dalam sebuah misa, kita kesannya berdoa sendiri. Bahkan kadang-kadang ada yang di dalam perayaan Ekaristi membuat doa rosario sendiri ketika sedang mengikuti perayaan misa. Nah, saudara-saudara, misa itu adalah puncak perayaan iman orang Katolik. Maka selayaknya saudara-saudara, jangan ada ibadah di dalam ibadah. Kita konsentrasi itu adalah perayaan bersama yang kita ikuti bersama-sama, maka hindari pada kesempatan itu membuat doa-doa sendiri. Ada kesempatan, setelah misa sebentar Anda masih bisa melakukan doa sendiri, tetapi pada konteks liturgi kita doanya doa bersama-sama. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang berikut, salah meletakkan kaki. Kalau Anda perhatikan, tempat kaki yang ada, tempat berlutut yang ada di depan ini, itu digunakan saat kita berlutut. Namun kebanyakan yang terjadi, di atas tempat itu banyak bekas-bekas sepatu di atasnya. Maka itu menjadi kotor. Padahal sebenarnya itu dimaksudkan supaya ketika kita berlutut, lutut kita ditempatkan di sana. Nah, supaya jangan kotor, kaki jangan diletakkan di atas tempat tersebut, apalagi yang menggunakan sepatu. Itu hanya khusus digunakan untuk berlutut. Nah, kalau Anda melakukan itu, mulai sekarang jangan lagi lakukan hal yang sama. Lalu kemudian kita pindah ke bagian berikutnya, cara berlutut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, perhatikanlah gambar yang ada di depan. Seperti itulah cara berlutut yang betul. Kaki harus menyentuh lantai. Namun kadang-kadang terlihat bahwa mungkin karena keadaan terburu-buru sehingga ketika berlutut ya kesannya buru-buru juga. Sehingga ya berlutut seadanya. Bukan berlutut malah hanya jongkok sedikit, kakinya tidak sampai ke lantai dan dia langsung berjalan menuju ke tempat duduk. Diperhatikan saudara-saudara bahwa kalau kita berlutut semestinya harus seperti gambar yang ada di depan. Jangan berlutut setengah-setengah. Nah, begitu juga membungkuk. Saudara-saudara, membungkuk itu sekurang-kurangnya ya kira-kira 40 derajat. Namun kadang-kadang juga kita melihat umat ketika masuk ke dalam gereja, bukannya membungkuk seperti yang ada di depan, tapi hanya kepalanya saja. Dan dia kemudian jalan ke depan. Model seperti itu hanya biasa digunakan oleh Bapak Pastor ketika dia menghormat di atas altar. Kadang-kadang Bapak Pastor ketika dia menghadap ke Sakramen Maha Kudus dalam tabernakel dia membuat tanda hormat seperti itu. Tapi itu tidak untuk umat. Satu hal lagi yang harus dipahami Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita masuk ke dalam gereja mesti dibedakan. Gerejanya ada tabernakel atau tidak. Apabila ada tabernakel, maka memang mestinya kita berlutut. Tetapi manakala di dalam gereja itu tidak ada tabernakel, berarti ketika misa dimulai, belum ada tubuh dan darah Kristus yang sudah dikonsekrasi. Nah, setelah dikonsekrasi, barulah ada tubuh dan darah Kristus. Nah, untuk gereja yang tidak ada tabernakel, maka cara membungkuk pun itu sudah betul, artinya sudah sah sebagai penghormatan kita di dalam gereja. Apalagi kesalahan yang berikut. Nah, ini diam-diam saat menerima hosti. Saudara-saudara, saya mengatakan begini. Kata amin itu adalah Anda setuju bahwa yang Anda terima itu adalah tubuh Kristus. Jadi kalau Anda diam-diam tidak menjawab amin ketika diberikan tubuh Kristus, berarti Anda tidak sah menerima tubuh Kristus. Jadi saudara-saudara, jangan diam-diam ketika prodiakon atau Bapak Pastor mengangkat tubuh Kristus. Katakan amin. Dan itu harus jelas terdengar oleh pastor atau siapapun yang membagi komuni. Kemudian yang berikut, nah tepuk tangan saat misa. Ini dikecam oleh Bapak Paus
Emeritus almarhum Benediktus XVI ini mengecam tepuk tangan saat misa. Dan saya kira para pembesar di dalam hierarki juga rata-rata tidak mengizinkan tepuk tangan saat misa. Biasanya kan begini, ketika selesai komuni, kornya menyanyi bagus-bagus, lalu selesai itu orang semua tepuk tangan semuanya. Pertanyaannya, apa itu boleh? Jawabannya, tidak boleh. Tetapi realitasnya ada terjadi. Dan itu adalah pelanggaran. Dan itulah yang harus diperbaiki. Jadi saudara-saudara, tidak boleh ada keributan di dalam sebuah misa sebelum Bapak Pastor memberkati kita untuk tanda pulang. Apabila berkat penutup sudah diberikan, tinggal pada nyanyian lagu penutup saja, maka tepuk tangan itu sudah boleh diberikan, karena kan tinggal prosesi perarakan menuju keluar dari gereja. Namun ini kadang-kadang ya secara spontan terjadi di dalam gereja ketika terjadi tepuk tangan di tengah-tengah perayaan misa. Sebaiknya jangan dilakukannya. Mulai dari sekarang Anda paham itu, dan mulai dari sekarang saya pikir jangan dilakukan lagi. Baik saudara-saudara, mari kita lanjutkan. Apalagi kesalahan yang lain, cara duduk. Nah, ini saya ambil gambarnya Romo Deso. Beliau mencontohkan cara berdiri, cara duduk yang salah. Yang di sebelah kiri saya itu adalah cara berdiri yang salah. Karena kan kadang-kadang memang di dalam misa orang berdirinya seperti ini. Saat mendengarkan Injil ya berdirinya seperti ini. Dan kadang-kadang juga duduknya ya seperti sebagaimana dicontohkan oleh Romo. Bahkan kadang-kadang ada yang angkat kakinya ketika duduk di dalam gereja. Nah, hal-hal seperti ini mohon untuk kita hindari, karena itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan prinsip liturgi Ekaristi. Nah, lalu kemudian saya pikir ini yang terakhir ya, tentang remah-remah roti yang ada di tangan. Seringkali memang hosti itu ada pecahan-pecahan kecilnya, dan kadang-kadang umat setelah sambut sudah langsung jalan saja. Semestinya setelah mengambil hosti yang utuh dari tangan kita, kita perhatikan jangan-jangan masih ada yang putih-putih yang ada di tangan kita. Kalau ada itu mesti dihabiskan, karena ingat saudara-saudara, mau sekecil debu, mau sebesar apa, hosti yang sudah diberkati oleh Bapak Pastor itu adalah tubuh Kristus. Jadi kalau masih ada putih-putih di sini dan Anda hapus seperti ini, itu berarti Anda membuang tubuh Kristus yang nyata-nyata sakramen Maha Kudus yang suci yang diberikan kepada Anda. Jadi saya ulang, setelah mengambil hosti, memakan, perhatikanlah telapak tangan kita. Apabila masih ada di situ remah-remah hosti, hendaknya itu dihabiskan. Lalu kemudian barulah tangan kita boleh dilepaskan. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda, dan apabila ada yang ingin Anda diskusikan, silakan ditulis di kolom komentar. Dan pesan saya yang terakhir, apabila Anda merasa bahwa video ini bagus, silakan di-share kepada orang lain. Kalau persoalan like atau subscribe, saya tidak memintanya dari Anda. Yang saya mau adalah Anda share saja. Sebab soal subscribe dan like itu adalah persoalan pribadi. Saya tidak dapat memaksa Anda. Toh kalau Anda ingin melakukan itu, silakan. Itu adalah hak bagi saudara-saudara sekalian. Salam sehat dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.